Saudara-saudaraku, kaum muslimin dimanapun Anda berada, tidak begitu lama, dalam waktu yang sangat dekat, Ramadan, bulan yang kita nantikan, bulan penuh keampunan, bulan penuh rahmah, akan hadir di hadapan kita bersama. Kita menantikan dengan kerinduan. Kita senang, kita berbahagia menyambut bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, seorang laki-laki yang bernama Ukasah pernah mendatangi Rasulullah pada saat ketika itu Rasulullah SAW sedang duduk bersama berkumpul dengan para sahabat. Lantas pada saat ketika itu Rasulullah SAW berdiri dan mengatakan, siapa yang pernah aku sakiti, maka hari ini kuizinkan bagi siapa di antara kalian yang tak ikhlas dengan apa yang telah kuperbuat karena pernah kusakiti, boleh memberikan perbuatan yang sama kepadaku. Bahasa lainnya, siapa yang masih punya dendam kepadaku karena aku pernah menyakiti dirinya, maka Rasulullah pada saat ketika itu mengizinkan untuk membalaskan dendamnya itu. Tidak ada satupun sahabat yang mengangkat tangan dan menyampaikan pendapat pada saat ketika itu. Tapi ternyata seorang laki-laki yang datang, yang bernama Ukasah, menghampiri Rasul dan berkata, "Aku ya Rasul, aku pernah kau sakiti dan sampai hari ini kurasa tak bisa kuhilangkan rasa sakit yang pernah mengenai tubuhku." Maka saudara-saudaraku sekalian, bayangkan betapa marahnya para sahabat-sahabat yang ada pada saat ketika itu. Umar berbinar matanya, merah mukanya, marah tertuju kepada seorang laki-laki yang bernama Ukasah tadi. Berani sekali dia untuk meminta pembalasan kepada Rasul. Tapi apa kata Rasul? Biarkan, silahkan. Kalau kau ingin berbalas dendam kepadaku, silahkan. Kemari wahai pemuda. Maka dia pun mendekati Rasul. Maka Rasul bertanya, bagian tubuhmu yang mana yang pernah kusakiti? Laki-laki itu pun berkata, pundakku ya Rasul, pernah engkau lewat, ujung tongkatmu mengenai pundakku, dan sampai hari ini begitu sakit rasanya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, pada saat ketika itu Rasulullah tidak lagi banyak bicara. Maka Rasulullah pun membalikkan badannya dan membukakan sedikit bajunya, dan dia berkata, wahai laki-laki, wahai pemuda, pukullah tubuhku, supaya apa yang kau rasakan dapat kurasakan, dan itu menjadi satu hal yang dapat memaafkan kesalahanku kepadamu. Semua orang yang hadir pada saat ketika itu merasa marah dengan perangai tingkah laku pemuda ini. Tapi apa yang terjadi? Kebalikannya adalah menjadikan peristiwa itu menjadi perbuatan dan kejadian yang begitu haru. Di saat Rasulullah membukakan sedikit bajunya, dan laki-laki itu pun langsung memeluk dan mendekap Rasul, seraya mencium kulit Rasul dan berkata, ya Rasulullah, aku adalah orang biasa yang tak pernah mencium kulitmu. Ya Rasulullah, aku bukan siapa-siapa. Dari dulu ya Rasul, aku amat dan ingin sekali untuk mencium kulitmu, tapi hasrat itu tak pernah tersampai ya Rasul, karena aku bukan siapa-siapa. Aku berbeda seperti sahabat-sahabatmu yang selalu dapat mencium kulitmu. Aku bukan siapa-siapa ya Rasul. Dengan cara inilah ya Rasul, aku dapat mencium kulitmu. Tidak ada sedikit pun rasa di hatiku untuk berbalas dendam, membalaskan dendamku kepadamu. Tapi ini semata-mata hanya ingin mencium kulitmu ya Rasul.
Sambil menangis, Ukasah pun mencium kulit Nabi. Bayangkan saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, suasana yang tadinya mencekam karena melihat tingkah laku pemuda ini menjadi haru dan menitiskan air mata semuanya. Dan ini merupakan kejadian yang luar biasa. Dan saat ketika itu Rasulullah mengatakan, Ukasah, aku berdoa Allah akan haramkan kulitmu tersentuh ke dalam api neraka. Subhanallah, luar biasa saudara-saudaraku sekalian. Ukasah, seorang laki-laki yang mencium kulit Nabi, Allah haramkan kulitnya tersentuh api neraka. Maka lantas bagaimana dengan kita? Bisakah kita menjadi seperti Ukasah yang Allah haramkan kulitnya tersentuh ke dalam api neraka? Jawabannya adalah bisa, saudara-saudaraku. Bagaimana upaya kita untuk terhindar dari azab api neraka? Saudara-saudaraku sekalian, kita harus ingatkan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mamparikha bidukhuli Ramadan imanan wa ihtisaban, haramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa yang berbahagia menyambut bulan suci Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya tersentuh ke dalam api neraka. Kita sambut Ramadan 1441 Hijriah dengan bahagia, sukacita, dengan tersenyum manis, supaya Allah akan haramkan jasad kita tersentuh dalam api neraka. Ukasah, Allah haramkan jasadnya tersentuh dalam api neraka karena mencium kulit Nabi. Mudah-mudahan Allah akan mengharamkan tubuh kita masuk dalam api neraka karena berbahagia menyambut bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.